Kemenparekraf bersama Komisi 10 DPR RI, bekerja sama dengan C59 Factory, sukses menggelar Bisa, Bersih, Indah, Sehat dan Aman Fest. Acara tersebut berlangsung di C59 Factory. Gelaran Bisa Fest ini dihadiri puluhan pegiat UMKM, khususnya di bidang usaha perkaosan. Mereka datang dari wilayah Bandung Raya. Menurut penyelenggara, event tersebut mengacu pada pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia melalui penyelenggaraan kegiatan Festival Art Design Lokal, Karya Bandung. Dalam acara tersebut hadir Ledia Hanifah Amalia, Kapoksi Komisi 10 DPR RI. Direktur Wisata Minat Khusus ITOK Parikesit. Dari Kemenparekraf yang diwakili oleh Andi Widianta selaku Ketua Tim Pokja Wisata Petualangan dan Geopark Direktorat Wisata Minat Khusus. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Bandung, Arif Syaifuddin. Serta tuan rumah, Raja Ekonomi Kreatif sejak era tahun 80-an, pencetus C59, Marius Widiarto yang akrab disapa Mas Wid, beserta istrinya, yang kini menekuni dunia anggrek yakni Maria Goretti Murniati. Arif Syaifuddin dalam sambutannya mengatakan bahwa potensi Kota Bandung luar biasa. Karena telah masuk jaringan Kota Kreatif UNESCO, sejak 2004. Di Kota Bandung sedikitnya ada 800-an sanggar seni yang ada di 30 kecamatan dan 151 kelurahan, ini baru seni. Belum lagi ada puluhan bahkan ratusan komunitas musik, fashion, kuliner, dan film sejak 2018-an. Semua ini baru sebagian potensi yang terus berkembang. Marilah kita berkolaborasi dalam mengembangkan potensi masyarakat di bidang apapun. Termasuk bagi UMKM di Kota Bandung dan Cimahi, yang relatif memiliki banyak kesamaan. Setelah kita didera COVID-19, kita lihat dan cermati kembali wisatawan mancanegara dari Malaysia dan Singapura yang lebih signifikan. Lalu paralel kita kembangkan wisatawan ASEAN lainnya, dan dari Belanda yang dulu cukup dominan datang ke Bandung dan Cimahi. Senada dengan ungkapan optimis kunjungan wisata ke Bandung dan Cimahi, serta akan berimbas lebih lanjut pada peningkatan ekonomi, Ledia Hanifah Amalia memberikan penekanan khusus. Terutama terkait event Bisa Fest. Ia mengatakan, ada sejumlah program lain UMKM di Cimahi dan Kota Bandung. Makanya, hingga Maret dan April 2023, terus akan digulirkan. Tujuannya, agar pegiat UMKM ini terus dinamis, dan berinovasi. Aspek lainnya yang perlu digalakkan adalah harus berkolaborasi yang sifatnya berkelanjutan, serta senantiasa ada kebaruan. Agar selalu diminati kalangan muda sebagai pangsa pasar terbesar. Maksud lainnya agar UMKM tidak stagnan. Harus seperti C59 yang amat NKRI, yaitu Negara Kaos Republik Indonesia. Trik dan tips sebagai pelopor UMKM dalam 43 tahun terakhir, sangatlah luar biasa. Bagi UMKM di Cimahi dan Bandung, ini patut jadi pedoman. Bagian dari kegiatan kemitraan Komisi 10 DPR RI, karena saya Ledia Hanifah Amalia, anggota Komisi 10 DPR RI yang kerjasama dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Salah satu bentuknya adalah dengan Bisa Fest. Bisa Fest ini juga udah hasil temuan, maksudnya kita udah berkali-kali cari bentuk, alhamdulillah dapat. Jadi bukan pertama kali juga. Tapi kita kemudian ambil segmentasi khusus itu, yang sekarang ini segmentasi untuk para UMKM yang bergerak di bidang kaos. Jadi babnya nanti desain, pemasaran, dan alhamdulillah Mas Wid bersedia bagian di clothing ini, alhamdulillah Mas Wid bersedia, dan ini luar biasa ya buat kita tuh jadi penting karena kebanyakan gini program-program pemerintah itu bimbingan teknis, tapi sebenarnya jadi kayak bimbingan skripsi gitu ya, jadi bukan bimbingan teknisnya. Nah kalau yang kayak gini kan langsung teknis, jadi lihat bendanya ini harusnya begini, kurang ini, kurang itu gitu ya, ditambahkan, didiskusikan sambil jadi menambah inspirasi baru. Nah itu jadi bagian yang menurut saya penting dan harusnya diperbanyak gitu kegiatan-kegiatan seperti ini. Sebelumnya kita pernah dengan kopi, kemudian cookies, terus juga dengan urban farming, anggur. Kenapa? Karena kita mau mengaitkan Kota Bandung itu punya banyak destinasi-destinasi baru yang basisnya adalah ekonomi kreatif. Nah ini yang mau kita kembangkan supaya bukan orang kalau berharap ada gunung, ada sawah, ada laut, kita nggak ada semua gitu. Sawah juga udah tinggal sedikit kan.
Nah, tapi kalau dengan kreatif nggak akan habis. Jadi ini jadi bagian supaya kita memadukan antara pariwisata dan ekonomi kreatif sekalian. Dan alhamdulillah sekali lagi C59 menyediakan ilmunya, menyediakan tempatnya, menyediakan sebenarnya coachingnya. Dan buat pelaku UMKM ekonomi kreatif itu coaching jadi sangat penting. Terima kasih ya Ibu Lydia memfasilitasi ini. Juga nanti dari Dinas Pariwisata, ada Pak Arief apa segala. Meskipun persiapannya tempat kami belum representatif, tapi yang penting kan nilainya, value-nya. Jadi dengan pendekatan langsung pada para UMKM tadi, mudah-mudahan semangatnya nambah Ibu gitu ya. Betul. Jadi kita bukan hanya cuman berteori-teori, dan ini nanti bisa berkelanjutan. Jadi kita bisa adakan pertemuan di Jalan Merak, kita diskusi produk, diskusi marketing, diskusi permodalan. Masih dalam kaitan peningkatan mutu atau UMKM naik kelas di Kota Cimahi dan Kota Bandung, Andi Widianta menyatakan pentingnya dibangun creative tourism. Menurutnya, creative tourism merupakan salah satu langkah baru di wisata minat khusus yang disukai wisatawan domestik dan mancanegara. Namun semuanya harus selaras untuk terus melakukan inovasi. Bisa Festival ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Awalnya itu adalah untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat pasca Covid. Saat ini sudah mulai normal dan kita tetap di visi yang utama tadi, menjaga pertumbuhan perekonomian masyarakat, yang salah satunya pada tema kali ini adalah mengangkat tentang kreasi desain. Sebagaimana kita ketahui, Kota Bandung merupakan kota kreatif yang sudah diakui oleh UNESCO under UNESCO Creative City Network di tahun 2015 sebagai kota kreatif berbasis desain. Dan itu ditandai dengan 56%. Industri kreatif ini sangat bagus ya, dan salah satunya adalah desain yang kemudian diaplikasikan ke dalam fashion. Seperti tadi narasumber di acara ini Pak Wiwit dari C59 itu sangat insightful sekali, berkontribusi untuk mengembangkan lini bisnis, terutama desain kaos di Bandung. Dua kata kunci tadi disampaikan di hari ini, yaitu inovasi dan kolaborasi. Nah, di kami sendiri di Kemenparekraf itu Pak Sandiaga Uno di beberapa kesempatan selalu menyampaikan tiga ya sebenarnya. Jadi selain inovasi, kolaborasi juga ada adaptasi. Dan itu juga disampaikan menjadi kata kunci tadi dari Pak Wiwit untuk bertahan selama 45 tahun bisnisnya di industri kreatif desain di kaos ini, itu selalu beradaptasi. Ada hal yang menarik di panggung Bisa Fest kali ini, yakni penampilan talk show sang ayah yakni Mas Wid dan putranya Ipam, sapaan akrab dari Laurentius Teguh Pramono. Ipam sendiri yang sejak 2003 menekuni jenama busana lokal, Evil Fake. Dalam praktiknya, duet ayah dan putranya ini secara bergantian bertukar pikiran secara terbuka dengan para pegiat UMKM peserta Bisa Fest. Tak lupa kedua insan kreatif ini membagikan berbagai tips dan trik dalam mengembangkan bisnis. Gimana cara ngembangin sebuah brand ya, terus gimana caranya menyikapi UMKM di era kemarin setelah Covid sih intinya. Jadi gimana caranya bisa mengembangkan lagi bisnis setelah Covid, karena kan ada obrolan mau masuk resesi nih. Gimana caranya kita semua sekarang bisa melawan stigma resesi itu. Jangan sampai gara-gara resesi orang tuh udahlah mau resesi lah gitu, jadi nggak kerja gitu. Kalau dari saya sih pengennya ini UMKM-nya berkembang, jadi di Indonesia tuh nggak ada resesi ini. Ya. Cuman di luar negeri saja kalaupun ada. Kalau dari saya mungkin, kalau dari bapak saya mungkin mengenai
kenanya ke marketnya bapak saya. Kalau saya kan lebih mungkin ke anak muda itu sih. Jadi siapa tahu yang sudah berumur bisa berkolaborasi dengan yang lebih muda, karena saya pun juga udah sebenarnya diomongin sudah tua gitu kan. Saya juga selalu ingin bekerja sama dengan anak-anak yang masih belasan tahun itu sih, karena prospeknya otomatis saya ngeliat dari kacamata mereka. Saya nggak pernah berbisnis ngeliat dari kacamata saya sendiri. Semua bisa ditabrakin lah kalau kolaborasi.